Performa Veda Ega Pratama di Moto3 Catalunya 2026 kembali memperlihatkan satu hal yang mulai menjadi ciri khasnya musim ini. Agresif, nekat, tetapi tetap efektif. Start dari posisi ke-20 di sirkuit de Barcelona Catalunya, Montmeló, pembalap muda Indonesia itu sukses finish di posisi ke-8 setelah menyalip 11 pembalap dalam balapan yang berlangsung ketat sejak lap awal. Namun hasil tersebut terasa sedikit antiklimaks. Sebab aksi heroik Veda Ega sepanjang balapan pada akhirnya belum cukup untuk menyalip dua rival yang terus dibandingkan dengannya musim ini, yakni Hakim Danis dan Brian Uriarte. Keduanya justru finish di depan Veda dalam pertarungan rombongan besar yang berlangsung sangat rapat hingga garis akhir. Padahal awal balapan Veda benar-benar eksplosif. Begitu lampu start padam, rider Honda tim Asia itu langsung melesat 7 posisi hanya dalam satu lap. Dari posisi ke-20, ia naik ke peringkat ke-13. Momentum itu menjadi fondasi kebangkitan luar biasa. Pada lap ketiga, Veda sudah masuk posisi ke-11. Ia kemudian terus menjaga ritme dan mulai memperlihatkan keberanian khasnya saat masuk tikungan cepat Catalunya. Beberapa manuver overtaking dilakukan di racing line yang sangat sempit, sesuatu yang musim ini mulai identik dengan gaya balap Veda. Tak heran jika banyak pengamat mulai mengaitkannya dengan gaya agresif ala Valentino Rossi. Veda bukan tipe pembalap yang hanya menunggu kesalahan lawan. Ia cenderung menciptakan celah sendiri, bahkan di titik yang secara naluriah dihindari pembalap lain. Namun di Catalunya, keberanian itu belum cukup menghasilkan hasil maksimal. Saat mulai masuk persaingan 7 besar, ritme balapan berubah semakin brutal. Posisi terus berganti hampir di setiap tikungan, sementara slipstream memainkan peran besar di lintasan panjang Catalunya. Di fase inilah, Hakim Danis dan Brian Uriarte tampil lebih efisien. Brian Uriarte berhasil finish keempat, sementara Hakim Danis mengakhiri balapan di posisi ke-7. Sementara Veda harus puas finish ke-8 dengan selisih kurang dari 1 detik dari pemenang balapan. Yang membuat hasil ini terasa nyaris ialah jarak antar pembalap di rombongan depan sangat tipis. Veda finish hanya plus 0,984 detik dari pemenang balapan, Maximo Quiles. Artinya, meski start dari posisi ke-20, ia sebenarnya tetap berada dalam kelompok utama perebutan podium hingga lap-lap akhir. Sayangnya, momentum terakhir tidak sepenuhnya berpihak kepadanya. Beberapa duel di tikungan akhir membuat Veda kehilangan kesempatan menyalip Hakim Danis dan Brian Uriarte. Meski begitu, hasil ini ternyata tetap membuat beberapa fans Malaysia sangat kagum dengan aksi heroik Veda yang start dari P20 hingga finish P8. Dan seperti inilah komentar takjub fans Malaysia melihat aksi Veda Ega Pratama di sirkuit Catalunya. Ini contoh pembalap sejati, benar-benar berjuang sampai batas maksimal waktu balapan. Malaysia dan Indonesia memang tidak terpisahkan. Selamat ya buat pembalap ASEAN. Keren banget Veda, di belakang Danis yang tampil hebat di balapan kali ini. Hanya tinggal menunggu waktu. Pembalap ASEAN Veda Pratama dan Hakim Danis ke depannya akan mengisi podium. Semoga Veda dan Danis mendapatkan hasil yang baik di setiap balapan. Mari sama-sama kita sebagai pendukung, jangan lupa saling support sesama pembalap ASEAN. Dia pembalap yang bagus dan kompetitif banget. Harus diakui kalau dia itu pembalap Asia yang hebat. Nggak sempat nyari tahu karena cuma fokus nonton pembalap Malaysia saja. Tapi beneran deh, Veda emang pembalap yang kuat. Pendukungnya saja yang bikin kita risih atau kesal. Untuk skill Veda, cocok banget sama sirkuit Le Mans karena banyak tikungan. Veda kuat di cornering. Sirkuit itu jenisnya stop and go. Kalau Catalunya, mainnya slipstream. Honda agak keteteran mau lawan KTM. Itu pendapatku sih. Trek ini emang treknya motor KTM. Berat buat motor Honda kalau mau fight. Menurutku, dia emang keren banget. Dari posisi 21, bisa mengejar grup depan. Kalau motornya sekencang di sirkuit sebelumnya, udah pasti dia podium. Selamat Hakim Danis, balapan pertamamu taruh di grup depan. Honda hari ini semua pakai ban soft.
Kelihatan banget. Pas tengah balapan, semua tim Honda mulai keteteran buat jaga race pace. Veda malah lebih apet atau berat, termasuk Veda. Soalnya dia udah push dari awal buat ngejar grup depan. Tapi tetap kerja bagus lah dari dia. Jangan-jangan musim depan tim Leopard bakal rekrut dia dari Honda tim Asia. Jangan khawatir Veda, kami rakyat Malaysia dukung Veda di MotoGP. Tapi kalau bola, kami nggak dukung. Bukan nggak ada hoki, ban udah habis itu. Mau dipaksa lagi juga udah nggak bisa. Lagi pula trek ini emang cocok banget sama motor KTM. Gaya balap yang matang dan rapi tadi. Betul, cuma kurang beruntung saja kali ini. Bakat ada, peluang ada, insya Allah seri berikutnya podium milik kita. Terbaik Veda, kami selalu dukung. Gaya balap Veda lebih bagus dari Hakim. Suka atau enggak, itu faktanya. Veda lebih berani pas duel sama pembalap lain. Hakim lebih ambil pendekatan aman atau hati-hati pas duel. Plus Veda lebih pintar, ambil peluang pas slipstream pembalap lain, dan jago tutup ruang. Hakim juga bagus, cuma sering bikin mistake dan lebih menghindar atau sopan buat senggolan sama pembalap lain. Dalam balapan, rubbing is racing. Aku suka-suka saja sama Veda, mantep banget. Tapi fansnya itu loh yang ngeselin. Cuma itu aja sih pendapatku. Iya bang, fans kita mah oke-oke saja sama Veda. Tapi pas orang Indonesia mulai brengsek, masa iya kita mau diam saja? Pastilah kita backup Danish. Buat fans-fans Indo, Malaysia itu kalau kalian baik, kita juga bakal perlakukan dengan baik. Kalau cuma di Indonesia, dikit-dikit senggolan kata sih nggak apa-apa. Tapi kalau pas Danish di bawah Veda, kalian langsung nutup pembalap Malaysia habis-habisan. Veda emang bagus, fansnya saja yang kotor. Ya, nggak bisa dipungkiri. Veda ini emang keren banget. Yang bikin kita muak itu fansnya. Keren banget dia ini. Harapannya nanti Hakim Danish sama Veda bisa podium bareng. Mendunia Asia Tenggara. Keren banget. Selalu ada di posisi 10 besar. Selamat Veda. Memang luar biasa lah bintang Asia. Veda start dari posisi 20. Bisa finish posisi 8. Dan Hakim Danish juga keren banget. Duel dia dari awal sampai akhir memang sengit lah. Berharap banget bisa lihat Danish sama Veda naik podium di balapan berikutnya. Keren banget ya, start posisi 20, finish posisi 8. Dia ini kalau dapat motor KTM bakalan podium tiap minggu. Jauh sekali naiknya, mulai dari posisi 20 bisa finish di posisi 8. Dia ini memang berbakat. Aku lihat Veda Pratama berkendara hari ini memang luar biasa. Dari posisi 13, dia bisa mengejar sampai posisi 8. Hebatlah balapan Veda Pratama hari ini. Balapan selanjutnya, Hakim Danish dan Veda kejar podium ya. Apa yang akan terjadi kalau Veda memakai motor KTM? Sudah pasti, setiap balapan dia akan mendapatkan podium.